Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai langsung saja. Oh, sorry, salah. Nah, oke. Ini yang akan kita bahas ya. Ini tabelnya dalam tabel Excel ya, tetapi bukan kita belajar Excel, melainkan bagaimana merancang database yang seperti ini. Nah, ini adalah merupakan proses database yang ada di sini nantinya. Saya harap jangan ada gangguan ya, karena waktu kita terbatas. Nah, ini bagaimana membuat tabel database-nya yang seperti ini. Ya. Nah, karena ada tabel dua ya seperti ini, bagaimana mencari yang seperti ini bisa Anda lakukan. Nah, dalam hal ini tentu kita akan melihat apakah ini perlu masuk ke dalam tabel database. Nah, itu merancang database. Nah, kemudian apakah ini semuanya perlu kita masukkan? Jawabannya tentu sama sekali tidak. Termasuk ini di mana kita tampilkan. Ini di report nantinya. Nah, keterangan ada di bawah, seperti itu. Nah, lalu kita membangun database-nya bagaimana? Jadi ini tidak perlu masuk ke dalam tabel database, ini di dalam SQL view semuanya. Jadi yang masuk itu hanya 2, tetapi kita akan membangun sebuah database yang baik bagaimana. Dan sebagai contoh saya sudah membuat, tapi belum saya kirim kepada Anda. Ini contohnya. Nah, ini hasil yang sudah saya buat ya. Nah, jadi kita mendesain tabelnya seperti ini. Nah, tabelnya cukup seperti ini. It sebagai auto number, dan NRP nomor pegawainya ini, ya. Kemudian nama. Hanya itu yang penting. Lalu proses SQL view-nya gimana? Nah, ini dia nanti. Ya, bagaimana buat ini bisa gerak cepat. Lalu form inputan saya kira tidak perlu Anda repot. Lalu hasilnya seperti ini bisa Anda rubah-rubah nantinya, dan tentunya nanti bisa sesuai yang diinginkan juga. Oke, itu yang sudah saya buat. Sekarang kita mulai dari awal, blank database, kemudian datanya disimpan di mana. Ya, saya buat kembali di sini, goal 8. Nah, saya create. Nah, kemudian ada kelihatan bangunan database saya? Ada, Pak. Nah, kalau ada, kita lanjut design view. Nah, sebagaimana tadi kita membuat namanya boleh saja cool 8 lagi. Atau mau enggak dia? Oke. Nah, ini bisa otomatis. Jadi kita biar abaikan aja. Kita mengambil variabel yang dibutuhkan seperti tadi, teks ini panjangan cukup 4 ya. Nah, kemudian nama pekerja, teks 30 seperti itu. Nah, saya rasa cukup seperti itu saja. Simpan, kembali, kemudian ini di close. Nah, selesai buat tabel. Kemudian create split form, membuat form. Nah, buat form seperti biasa. Saya kira Anda sudah mulai lancar ya, jangan bingung lagi. Sudah, simpan lagi. Input data pekerja. Oke, selesai. Nah, ini saya save dan saya close. Nah, input data nanti bisa di sini, sembarang aja nanti, tapi isiannya berdasarkan ya, dari query aja kita isi nanti. Create, query design. Nah, ini gampang, jadi jangan anggap sulit. Add, close. Ini diklik aja, di drag boleh, mana yang enak bagi Anda. Selesai, kita SQL view kan. Nah, sekarang apa yang dicari yang pertama? Mencari nomor golongan. Berarti rumusnya apa? Kalau nomor golongan di kolom dari NRP dicari, berarti 2 angka di kanan dibaca. Jadi rumusnya seperti yang sudah pernah Anda pelajari, right, buka kurung, cool NRP, copy, paste, 2 angka, ini menjadi nomor golongan.
di as nomor golongan. Save. Biar aja namanya query 1, kita run. Data masih kosong. Nah, Anda mengisinya terpaksa berdasarkan kode ini ya. Kode yang ada di sini. Jadi harus mengisinya B302. Ya, nama pekerja Marisa. Terus C403. Nama Legita. Kemudian D504. Nama Kurnia. Kemudian belum lagi ya, A201. Nama Idwan misalnya, nggak ada yang kelihatan. Oke, selesai untuk golongan. Nah, kita kembali SQL View lagi, lalu ini koma. Nah, karena kita mencari nomor bagian didasarkan dari kiri, kita tinggal merubah saja lagi. Left, buka kurung. Nah, ini ambil, kopikan aja. Jadi Anda bisa gerak cepat. Nah, copy, paste. Nah, karena 2 angka dari kiri, spasi as no bagian, saya singkat nomor bagian seperti itu. Save. Oh, ada yang salah. Nomor bagian. Left cool di 8. Oh, 2 kurung. Oke. Save, run. Selesai. Nah, berarti sudah 2 rumus yang kita cari. Sekarang mencari departemen. Ini pakai if apa departemen ini. Jadi if kodenya nomor bagian. Nah, jadi ini nomor bagian. Paste sama dengan tanda kutip A2 tanda kutip koma. Jadi kalau A2 operasional. Operasional tanda kutip 2 koma. Nah, ini bisa gerak cepat, dikopikan saja, nanti diganti-ganti. Nah, ini sudah itu B3. Personalia. Nah, kemudian untuk C4 equipment. Kemudian untuk kode D5 marketing. Oke, selesai. Tutup kurung sebanyak 4. 2, 3, 4 spasi. Ini departemen. Selesai, kita save. Ada yang salah. If mana dia tadi nih? If nomor bagian sama dengan apa di bagian operasional, lalu if nomor GPT personal, C4 equipment. Oh, ini tergandakan ya. Yang terakhirnya if ini sudah bisa. Ya, oke. Itu dia kelebihan tadi. Jadi ini departemen ya.
Kita lanjut mencari apa lagi? Nah, satu lagi untuk lebih mudah, if nomor bagian ini kita copy saja sampai as. Karena kita mencari gaji pokok pendapatan. Nah, yang kita ganti apa? Yang kita ganti hanya angkanya saja lagi. Operasional itu ganti dengan dengan pendapatannya 8,5 juta. Saya ganti 8,5 juta ya. Oke, untuk yang B kita ganti, wah terbalik ya. Ini 5,5. Ini 8,5 juta. Kemudian untuk C4 6,5 juta. Kemudian untuk D5 7,5 juta. Lalu as pokok pendapatan, seperti itu saya singkat, save. Ada kelebihan. Ada yang terputus ya dari jaringan. Seri terputus jaringan tadi ya. Jadi saya share kembali. Ini tadi sampai pokok pendapatan sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut SQL view-nya. Mencari apa lagi? Sudah pokok pendapatan, cari bonus. Nah, untuk cari bonus seperti ini. If juga bonus itu berdasarkan kode nomor golongan 03 dan 04. Jadi jika golongan 3 dan 4, nah dia golongan tadi ini sama dengan 03, maka bonusnya dikali 0,17 dari pokok pendapatan. Nah, satu lagi kita buat. Kodenya 04. Nah, sudah, supaya aman, rumus ini diblok dulu. Sudah itu ini diblok lagi. Sebenarnya nggak diblok nggak apa, tapi daripada rancu, tutup kurungnya 2. As bonus save run. Nah, sudah dapat bonusnya. Kemudian kita lanjut cari ini PPH. Nah, untuk PPH, keterangan PPH itu berapa persen dia minta ya? 7,5% dari pokok pendapatan. Jadi 0,075 dikali pokok pendapatan. Pendapatan as PPH di save dan di run keluar. Nah, itu rumusnya gampang-gampang, ada yang sulit kalau Anda paham. Kemudian yang terakhir menyumlah dan kurang. Yang dijumlah dan yang kurang itu apa? Yaitu pokok
pendapatan ditambah bonus. Ini tutup kurung dulu. Dikurang PPH. Spasi as tot pendapatan. Save, run. Nah, selesai. Jadi nanti Anda tinggal nambah datanya. Ya. Nah, sampai situ ada pertanyaan nggak tentang pembuatan rumus? Cukup jelas ya? Nanti bisa Anda lihat rumusnya di SQL View. Saya kirim nanti. Kalau kurang jelas nanti tergantung Anda membuat variabelnya apakah sama dengan saya atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini berarti desain SQL View dan desain tabel dari Excel tadi sudah oke. Hanya saja lagi reportnya bagaimana yang diinginkan. Nah, report nanti dia minta jumlah semua pegawai, nilai rata-rata, nilai tertinggi. Nah, berarti dari sini kita create report wizard, ini klik. Nah, kita bisa mengelompokkan berdasarkan nomor golongan dulu seperti ini. Nah, kemudian kita summary-kan. Nah, cukup pendapatan saja. Bahkan dia minta tadi nilai rata-rata, nilai tertinggi. Berarti kita ini kan aja langsung. Nah, kita totalin sini. Hanya saja jumlah semuanya yang belum. Oke, kita next. Lalu outline apa? Ini kalau panjang di landscape kan. Next. Itu aja pilihannya dulu. Rekap per nomor golongan. Finish. Sudah selesai. Jadi ini langsung sekalian seperti ini. Nah, ini sudah sekalian. Nah, cuman ini rata-ratanya satu baru ya, nanti Anda tambah. Nanti akan kelihatan semuanya dari rata-rata itu. Diambil geser ke belakang. Nah, kebetulan datanya sama semuanya baru. Oke, nanti Anda setel. Begitu Anda rubah, nanti apa yang terjadi ya. Nah, jadi ini sudah selesai sesuai dengan kebutuhan yang dari soal tadi. Kalau kita mau merubah dan menambah, nah nanti di sini aja dimainkan. Nah, misalnya di 302 Marisa, siapa lagi? Sunati. Terus A2 01 Alvis misalnya, cukup 2 aja saya tambah. Jadi ada perubahan di rekap golongan ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada yang seperti ini, tinggal membesarkannya. Nah, tinggal Anda merapikan, soal merapikan Anda nanti. Oke, ini dia hasil dari pembelajaran malam ini. Saya sudah selesai menjelaskan.
Ini saya stop. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Karena itu bermain dengan rumus, maka Anda harus paham ya. Nanti hasilnya saya kirim di grup ya, supaya Anda bisa melihat rumus. Oke, itu latihan yang harus bisa Anda kerjakan, dan ini ada kasus berikut yang harus Anda selesaikan nantinya lagi, dikumpulkan pada saat UTS saja langsung. Nah, ini tabelnya hampir sama dengan yang tadi, 2 tabel. Nah, tetapi di sini tidak ada penggunaan follow up ya. Follow up ini diganti dengan logika lain. Nah, bagaimana Anda bisa menggantinya dengan tidak menggunakan follow up, nanti follow up Anda bingung. Tadi kan ada juga di latihan tadi itu menggunakan follow up, tapi saya ganti. Nah, inilah kerja Anda dalam menggunakan perancangan tabel, perancangan SQL, perancangan outputnya nanti lagi. Oke, saya stop ini. Ada pertanyaan untuk 2 hal tadi? Melania ada pertanyaan? Nurul Aini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup ya? Nah, kalau cukup ada informasi, jadi ujian Anda hari Rabu depan ya? Ya, ujian hari Rabu depan. Halo? Iya, Pak. UTS Anda hari Rabu depan kan? Iya, Pak. Nah, nanti saya kirim soalnya di hari Senin. Ujian Anda 2 kali 24 jam. Anda harus membuat seperti list yang sudah saya ingatkan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang berbeda. Saya sudah ingatkan kalau ada yang sama, nanti tidak saya periksa. Ada yang sudah saya suruh ganti, ya ganti. Jangan berpacu juga seperti itu. Oke, sudah paham untuk tugas yang akan dikumpulkan bersama dengan UTS, dan UTS-nya sudah paham. Di UTS itu 1 kasus melengkapi semua rumus. Tentunya Anda buat dalam bentuk tabel Excel dulu, baru bisa dibuat tabel Excel, diberi keterangan, kemudian bandingkan hasilnya dengan Microsoft Access, seperti yang saya ajarin ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini, karena Zoom-nya terbatas. Nanti dia otomatis stop aja lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa ngisi absen malam ini di Bitly. Besok isi absen Anda di e-learn-nya. Cari pahami? Pak. Ada ujian besok pagi enggak? Pak. Tidak, Pak. Jam 1 ada ujian? Tidak, Pak. Nah, berarti jam 1 Anda kerjakan yang latihan yang tadi itu. Baik, Pak. Oke, sampai di sini ya.